Sebab Engkau Tuhan yang selalu memberikan ketenangan di dalam setiap hati kami. Kami bersyukur. Dan Yesus telah mati bagiku, dan Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat
Kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuji Dia, sebab Dialah sumber ketenangan dalam kehidupan kita. Dia sumber kedamaian dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the honor, yes, Jesus, be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for the song as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forever. All the glory. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the honor be unto the name of God. To the name of God, say, to the name of God, we give you praise, Jesus. Hai guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi. Saat ini kita mau ibadah sama-sama. Tapi sebelumnya kita mau berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Kami boleh ibadah sama-sama. Online service kami, GNG dan Youth. Biar Tuhan mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, bahkan teman-teman yang ada di rumah. Berkati mereka semua, sehingga firman Tuhan ini menguatkan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, bahkan urapi juga hamba-Mu yang penuh keterbatasan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang tidak pernah terbatas akan terus memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Oke, selamat hari Rabu. Wah, selamat beribadah bersama. Kita ketemu lagi ya, GNG dan Youth. Saya berharap teman-teman semuanya tetap antusias. Yang minggu pertama kita ibadah online sampai yang sekarang saya percaya teman-teman tetap antusias. Ya, tepuk sebelahnya. Mungkin kalau ada keluarga dan teman yang ada di sebelahnya, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Oke. Malam hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema yang minggu lalu saya sampaikan sebuah tema tentang loneliness. Ya. Tapi kali ini saya dapat tema kebalikannya. Happiness, katakan sama-sama happiness. Ya.
Siapa di antara teman-teman yang di rumah sekarang lagi ngalami sebuah sukacita, kebahagiaan yang luar biasa, happiness? Ya, saya dengar kabar dari beberapa teman-teman kemarin yang sudah wisuda, saya ucapkan selamat juga, yang sudah menyelesaikan skripsi, yudisium, bahkan yang sudah graduation, saya ucapkan selamat bagi teman-teman semuanya. Itu sebuah sukacita yang luar biasa, perlu kita rayakan, perlu kita apresiasi buat teman-teman semuanya. Tapi mungkin dari sebagian orang, kata happiness ini masih terlihat asing atau mungkin jauh dari keadaan yang sekarang. Karena kenapa? Mungkin sekarang lagi di titik gimana bisa Kak Danang sampaikan happiness gitu. Bahkan kondisi saya ini lagi nggak happy. Kondisi saya justru lagi sedih. Mungkin lagi dirundung duka atau mungkin lagi ngalami sesuatu yang tidak baik. Mengapa Kak Danang bisa katakan ini happiness gitu. Nah, tapi kita mau lihat dulu apa itu arti happiness. Mungkin teman-teman punya definisi sendiri. Kalau saya dapat terima seperti ini. Di dalam Alkitab dikatakan happiness itu bukan hanya sekedar emosi, ya, ataupun sebuah luapan emosi, atau sukacita, atau sebuah perasaan bahagia yang bercampur perasaan diberkati. Saya ulangi ya. Jadi sukacita lebih dari sekedar emosi, tetapi sukacita adalah perasaan bahagia bercampur perasaan diberkati. Dalam perjanjian lama, hal ini tandai dengan kegembiraan yang luar biasa ketika perayaan-perayaan di zaman dahulu. Biasanya kalau kita memberikan persembahan, bawa korban, persembahan ke kaki imam, ke rumah Tuhan, kita persembahkan korban bahkan biasanya dalam kondisi yang lagi sukacita, lagi happy. Saya coba bacakan di Ulangan 12 ayat 6-7. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak lembu, sulung lembu, sapimu dan kambing dombamu. Jadi pada waktu zaman dahulu, orang-orang kalau meluapkan rasa sukacitanya sambil memberi persembahan kepada Tuhan di rumah Tuhan. Ada lagi di dalam Mazmur 43 ayat 4 juga dikatakan seperti ini. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Jadi zaman dahulu perasaan lega, sukacita itu ketika seseorang dapat membawa keluh kesahnya ke hadapan Tuhan di dalam bait Allah. Nah itu zaman dulu. Tapi bagaimana dengan kondisi sekarang? Apakah kita ketika happy aja kita bawa persembahan ke Tuhan? Ketika kita tidak happy, ketika kita tidak lagi ngalami sukacita, mungkin kita nggak ibadah. Ya dalam bentuk kita datang ke rumah Tuhan, mungkin bukan hanya soal ibadah, bukan hanya soal memberikan persembahan, tapi memberikan hati tubuh kita untuk memberikan persembahan yang hidup. Nah, apakah kebahagiaan kita ditentukan oleh karena berkat? Nah, ini yang kita mesti perhatikan sama-sama. Apa yang saat ini membuat teman-teman lagi nggak happy? Apa yang membuat teman-teman di titik rasanya udah nggak bisa sukacita lagi, Kak? Mungkin yang sekolah dan kuliah merasakan, tugasnya numpuk, belajar online, tugas online tuh banyak banget dan susah dikerjakan. Ya kadang kalau udah pakai Zoom, kuliah bersama kadang rasa jenuh. Belum lagi kalau sinyalnya nggak bagus, jadi rasa nggak happy gitu. Apalagi mungkin teman-teman yang kerja, kondisinya sekarang nggak bisa happy karena apa? Mungkin dia lagi di PHK, mungkin dia lagi belum gajian, ya karena buat kita orang kerja biasanya happy itu kalau kita terima gaji, kita terima upah, wah happy. Nah kayak bulan-bulan yang ini para pekerja lagi terima honor nih, gaji. Nah ini happy, sukacita karena terima duit, berkat. Apalagi mungkin teman-teman yang mungkin udah menantikan pasangan, bosen, jenuh, nggak happy. Karena apa? Mungkin udah lama sendiri, menantikan sebuah pasangan lama. Kapan ya Tuhan? Rasanya hidup sendiri terus, pengen udah ada pasangan gitu, tapi belum menemukan. Nah ini membuat keadaan-keadaan nggak happy. Atau apalagi orang tua kita lagi sakit, atau bahkan kita lagi sakit, atau kita lagi ngalamin duka.
Nah ini keadaan-keadaan yang kita nggak bisa happy. Nggak ngalamin happiness. Nah tapi saya mau share adalah bagaimana supaya kita itu tetap bisa punya rasa happiness. Yang pertama adalah miliki sikap optimis. Katakan sama-sama optimis. Ya optimis itu adalah orang-orang yang punya rasa optimis, itu orang yang punya selalu pengharapan di dalam dirinya. Berpandangan yang baik dalam menghadapi segala sesuatu, dalam segala keadaan. Dia berpikir bahwa keadaan yang seperti ini pun dia masih bisa punya pengharapan. Dia nggak hopeless, tapi dia punya pengharapan. Tentunya pengharapan sama Tuhan. Pengharapan dalam keadaan ini saya percaya buat teman-teman yang lagi menantikan kerjaan, dia percaya bahwa sepertinya lowongan pekerjaan agak sulit seperti ini, di keadaan seperti ini, tapi kita punya daya juang, kita punya rasa optimis yang luar biasa, sehingga itu membuat kita bisa terus bertahan di dalam keadaan seperti ini. Karena daripada kita pesimis, lawan katanya optimis, itu akan membuat kita justru semakin down. Di titik yang seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini, kalau kita hopeless, atau kita nggak punya pengharapan, atau kita pesimis, justru akan memperburuk keadaan kita. Jadi lebih baik miliki sikap optimis, yakin, percaya. Bahkan saya di kantor, di pekerjaan saya udah mulai dipercayakan untuk bisa merekrut karyawan baru. Ini bentuk sebuah, saya merasa ini bentuk sebuah optimis yang luar biasa oleh perusahaan saya, oleh pimpinan saya. Karena saya tanya, Pak, bukannya kemarin pengurangan karyawan gitu. Bahkan mungkin belum profit usaha kita, pekerjaan ini. Tapi kenapa Bapak justru suruh rekrut? Kenapa suruh rekrut karyawan baru? Di perusahaan yang lain justru banyak yang mengeluarkan karyawannya, PHK. Dia cuma sampaikan begini, kita percaya bahwa kalau kita yakin kita mampu berjalan bersama, maka perusahaan kita akan tetap bisa survive gitu. Makanya kemarin mengambil kebijakan seperti itu karena ada beberapa yang perlu dipangkas. Tapi saya lihat kasihan juga anak-anak yang sudah dirumahkan, sepertinya mereka udah kasihan gitu nggak ada kerjaan. Nah mulailah suruh rekrut, orang-orang yang kemarin dirumahkan mulai disuruh kerja lagi. Gitu. Jadi saya percaya bahwa ini ada sebuah optimisme yang luar biasa yang perusahaan yang setempat saya bekerja melakukan seperti ini. Karena dia optimis bahwa ke depan akan jauh lebih baik. Perusahaan ini sekalipun mungkin belum kita bisa lihat profitnya seperti apa. Tapi dari awal kalau udah rasa optimis, itu untuk kita melangkah ke tujuan kita jauh lebih gampang. Ya, itu yang pertama, optimis. Yang kedua, think positif. Jadi berpikir yang positif. Jangan punya pikiran yang negatif. Wah, kayaknya kita udah nggak bisa kerja. Aduh, kayaknya kita gagal wisuda kali ini. Kayaknya kita nggak bisa selesai sekolah deh kali ini. Atau kita nggak bisa tamat kuliah saya hari ini. Karena susah banget. Susah sekolah ataupun kuliah lewat online susah banget. Jadi itu udah bikin rasa pikiran-pikiran yang negatif. Bahkan teman-teman kemarin yang sempat datang ke saya, beberapa yang teman-teman kuliah, adik kuliah, share begitu sulitnya untuk mempersiapkan yudisium. Dia harus kejar sana sini dosennya. Begitu dia udah ketemu, ternyata dosennya ini, menirnya ini sudah pensiun. Aduh, dia harus bingung lagi sana kemari untuk cari solusi. Dia bisa punya pikiran negatif. Aduh, kayaknya udah nggak ada harapan saya wisuda tahun ini. Tapi karena dia mau melawan itu, karena dia mau melawan pikiran-pikiran negatif, dia lebih mengambil pikiran yang positif. Dia percaya bahwa ini lagi diuji. Ini yang memang saya mesti diuji seperti ini supaya hasilnya nanti ketika kuliah yang kita dapat ini hasilnya terbaik. Jadi nggak sembarangan. Jadi hindari pikiran-pikiran negatif. Asumsi-asumsi yang tidak perlu di dalam pikiran kita di masa seperti ini percuma. Lebih bagus
kita punya pikiran yang positif. Think positif. Katakan sama-sama. Ya. Yang ketiga. Oh, saya punya cerita di poin kedua tadi. Saya punya teman, bicara mengenai tentang pikiran yang negatif. Saya punya teman dulu, waktu saya di Jakarta. Dia punya kebiasaan menurut saya unik. Di dalam kehidupannya ketika dia lagi punya pikiran negatif atau mungkin lagi seperti stres, dia masuk ke kamar, saya lihat dia ngapain, dia coret-coret kertas. Kertasnya dicoret-coret, nggak tahu apakah gambar atau kata-kata yang saya nggak tahu apa yang dia tulis. Tapi habis itu dia kucel-kucel, dia remas-remas dan dibuang tempat sampah. Saya nangkep begini, bisa juga ini kita lakukan. Kalau kita lagi punya pikiran negatif atau kita lagi berpikiran asumsi-asumsi yang nggak baik, kita bisa tulis mungkin. Mungkin kata-kata yang melemahkan kita, misalnya kamu tidak berhasil. Tulis di situ semuanya apa yang membuat kata-kata kita seperti pikiran negatif muncul, tulis. Habis itu kita remas-remas dan buang ke tempat sampah. Nah, ibaratnya seperti itu analoginya. Jadi pikiran-pikiran kita yang ada ini kita harusnya buang. Kita buang ke tempat sampah. Ya, kita buang yang harusnya kita nggak perlu ada pikiran-pikiran negatif. Jadi itu ceritanya seperti itu. Jadi saya kaget. Oh iya, benar juga, bagus juga ya. Treatment yang luar biasa yang dia kerjakan. Yang ketiga, poin ketiga ini saya dapat dari beberapa teman-teman Youth dan GNG yang saya lihat mereka melakukan ini. Dia detox media sosial. Saya tanya, kenapa kamu unik juga nih detox media sosial? Kenapa ya gitu? Karena ini setelah saya lakukan ini Kak, membuat saya lebih fresh katanya. Membuat saya bisa lebih berpikiran jernih, happy gitu ya. Karena dia melakukan detox media sosial. Jadi dia nggak main Instagram, dia nggak buka Facebook, dia cuma WhatsApp. Saya juga lihat mungkin dia nggak update di story dan segala macam. Itu dia lagi, saya tanya kenapa? Dia lagi lakukan detox medsos katanya. Berapa lama? Kadang bisa seminggu, kadang 2 minggu gitu. Karena ini membuat, memang kadang medsos itu bisa membuat kita rasa nggak happy. Karena apa? Di situ semuanya ada. Ya misalnya teman-teman posting makanan. Waduh, teman-teman pada posting makanan, saya aja nggak makan gitu. Tapi punya kuota untuk Instagram ya. Tapi nggak makan, wah lihat-lihat makanan segala macam, dia langsung rasanya nggak happy. Awalnya mungkin tenang-tenang, tapi tiba-tiba berubah mood. Karena lihat postingan teman-teman jual beli terus, beli-beli terus misalnya, belanja online atau story-story di tempat-tempat makan. Kemarin saya ketemu dengan jemaat gitu ya. Oh dia nggak ketemu sih, dia chat ke saya karena waktu itu saya story makanan gitu. Cuman dia agak bercanda sih. Cuman ini sangat mengena buat saya. Dalam arti, wah ya bener juga sih gitu. Cuma kan ini nggak bisa diterapkan ke semua ya gitu. Dalam arti kan kita punya, dalam arti kebebasan gitu ya untuk mengekspresikan kita. Tapi ini rema yang saya dapat adalah, dia bilang begini, ya mas upload makanan terus gitu. Kita di sini belum makan gitu. Saya langsung hapus seketika itu, saya langsung chat pribadi, waduh minta maaf. Bukan maksud saya untuk dalam tanda kutip pamer gitu ya. Tapi ini ya tahulah anak muda sekarang gitu kan. Waktu kita lagi jalan terus ada tempat bagus, makanannya juga enak, kayaknya kita perlu story dan yang lain. Tapi ternyata ini membuat seperti tadi, ada beberapa yang chat seperti itu. Jadi akhirnya saya hapus, saya minta maaf. Bukan niatnya untuk seperti itu gitu. Tapi dia akhirnya enggak sih bercanda mas gitu. Tapi ternyata benar kata-katanya bisa membuat saya berubah. Saya akhirnya kalau ngepost mesti hati-hati dulu. Lihat kondisinya. Jadi mungkin kasih keterangan pas gajian atau apa gitu ya. Supaya nggak menimbulkan sebuah asumsi gitu. Tapi ini jangan diterapkan. Maksudnya ini bukan sebuah ilmu yang baku. Tapi ini rema buat saya. Jadi penting ternyata bisa detox medsos membuat salah satu solusi untuk kita bisa happy setelah kita detox medsos. Apalagi penerimaan diri sendiri. Kita puas akan diri kita. Sehingga kita nggak perlu melihat orang lain. Yang lalu siapa yang sempat share, Anca atau Kak Vita, share tentang ini. Puas dengan diri kita. Jadi cukup dengan diri kita sendiri. Dalam arti kita terima diri kita. Baik kekurangan dan kelebihan kita.
mungkin ya kita bersyukur dengan keadaan kita gitu. Apa yang Tuhan sudah ciptakan kita, udah buat kita seperti ini, bersyukur. Kita dilahirkan di keluarga seperti ini. Keluarga yang sekarang, bukan berarti itu kita harus melirik, wah enak kalau lahir di keluarga yang sana ya. Happy, banyak duitnya, banyak berkatnya, handphone ganti-ganti misalnya ya. Tapi kenapa saya lahir di begini? Nah itu akibat karena kurang bisa menerima diri sendiri. Nggak bersyukur dengan apa yang ada dalam dirinya. Karena kalau kita nggak bisa menerima keadaan diri kita, maka kita akan selalu melihat orang lain. Selalu melihat rumput tetangga. Ya, selalu. Dan itu membuat kita nggak bisa happy. Kita nggak bisa tenang. Pikiran dan perasaan semuanya dikendalikan oleh orang lain, oleh keadaan sekitar. Apalagi, ini rema-rema yang saya coba catat ya, dan saya renungkan cukup bagus. Yang kelima, lakukan sesuatu yang kita sukai. Arti kata lain adalah lakukan sesuatu sesuai passion kita. Nah ini ternyata cukup membuat kita bisa happy. Ya karena kenapa? Karena kita melakukan segala sesuatu yang tidak kita sukai, itu menjadi beban. Sekalipun itu dalam pelayanan. Saya selalu bilang, pelayanan kalau kita udah merasa nggak happy atau kita nggak enjoy, biasanya itu mungkin bukan passion kita di bidang itu. Misalnya kita nggak, rasanya sepertinya kayaknya saya kenapa terbeban terus di singer begini ya. Rasanya, nah tanya lagi deh sama Tuhan dan sama pembina atau sama koordinatornya, coba minta arahkan. Apakah passionnya di situ? Apakah talentanya memang di situ? Karunia di situ enggak? Nah itu bisa dicoba. Lakukan segala sesuatu yang kita sukai, passion. Saya punya passion yang cukup membuat saya bisa happy adalah ketika saya lagi penat, saya naik ke Tomohon. Ada satu tempat wisata yang saya sukain, saya harus duduk tenang, kadang saya sama Cia nggak ngobrol, tapi cuma duduk nikmati pemandangan, udara segar, mungkin nggak beli makanan yang mahal, paling cuma beli makanan-makanan murah, tapi membuat saya bisa kayaknya tenang gitu, happy. Karena itu sesuatu yang saya sukain, sesuatu yang membuat saya bisa, wah gitu, setelah dari sana itu benar-benar seneng gitu. Fresh gitu semuanya, kayaknya beban tuh semuanya hilang. Nah ini cukup teman-teman bisa lakukan. Saya punya teman juga, mungkin juga teman-teman JNJ ini tahu orangnya. Dia orangnya kalau lagi penat, tapi sekarang kayaknya dia udah gak lakukan. Dia naik gunung. Dia naik gunung, kalau teman-teman sempat ikutin sosmednya, dia suka sekali naik gunung. Saya tanya kenapa? Kamu hobi banget naik gunung, tapi ketika di Manado kayaknya udah gak pernah naik gunung ya. Nah karena itu, passionnya dia ketika dia ngalamin penat, atau lagi di titik kayaknya berat banget gitu. Dia suka naik gunung. Bahkan saya juga punya teman keluarga muda ya, selain keluarga muda, pasangan suami istri suka-suka sama-sama suka naik gunung. Jadi dia mendaki. Itu membuat dia bisa happy. Katanya kenapa? Kakak belum lihat sih. Kalau sudah sampai di puncak, itu benar-benar wah pemandangannya luar biasa dan kita bisa happy banget gitu. Saya tanya kenapa? Ternyata dia bilang kalau di atas, coba deh mas kalau sesekali naik gunung sama-sama katanya. Wah saya gak berani, takut. Dia bilang kalau sudah sampai di atas itu yang luar biasanya, kenapa? Begitu dari atas itu lihat semua pemandangan tuh wow luar biasa, amazing banget. Keren gitu. Itu yang membuat dia bisa katakan lepas semua dari beban pikiran, rasa yang mungkin rasa gak enak. Begitu dia mendaki sampai di atas, katanya bisa lepas, bisa plong semua dan bisa refresh kembali, bisa happy. Nah ini salah satu yang mungkin bisa dilakukan, tapi gak semua teman-teman bisa lakukan ini ya. Karena passion naik gunung gak semua orang bisa, harus butuh persiapan. Tapi ini buat teman-teman yang suka, sangat dilakukan, bisa mungkin dilakukan. Nah makanya kenapa perlu lakukan sesuai dengan passion kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan passion kita, kita happy. Apa passion kita? Teman-teman punya passion apa? Coba tanya dalam diri kita. Coba misalnya kuliah. Kuliah ada yang salah jurusan, tiba-tiba wah kayaknya saya bukan di sini nih. Semester 1, 2 kayaknya masih oke gitu ya. Begitu semester 3 kayaknya wah kayaknya bukan di sini saya. Kayaknya bukan di sini. Nah itu bahaya. Makanya lebih baik putuskan gitu. Ketika memang bukan passionnya, itu akan menghambat. Biasanya, karena saya ada beberapa teman, bahkan
orang terdekat saya ngalamin begini. Ketika dia terjebak di titik yang dia nggak tahu. Ini saya kuliah di sini ini tepat atau enggak? Nah ini perlu namanya tanya lagi ke Tuhan. Dan yang terakhir dari poin yang bagaimana membuat kita bisa happy, apa yang kita mesti lakukan. Yang keenam adalah rasa cukup. Poin keenam ini saya tanya sama Kak Cia. Saya bilang, sayang kenapa, hal apa yang membuat sayang itu bisa happy, enjoy gitu ya. Dia bilang, ya miliki aja rasa cukup katanya. Kenapa miliki rasa cukup? Cukup punya duit untuk beli rumah, untuk beli baju, misalnya seperti itu. Enggak lah. Rasa cukup, memang rasa cukup gitu. Makanya contohnya dia bilang, kalau makanlah yang cukup. Dalam arti tidak hedons gitu ya, tidak hedonisme atau yang rakus gitu ya. Cukup aja cukup. Belanja juga begitu, miliki rasa cukup. Karena kalau enggak, punya duit berapa aja habis. Karena enggak punya rasa cukup. Makanya penting katanya untuk memiliki rasa cukup. Itu yang membuat kita bisa happy. Kalau kita enggak memiliki rasa cukup, ketika kita belanja, wah langsung punya, begitu dapat gaji, langsung belanja dan yang lain-lain segala macam, itu sampai rumah cek nota, wah banyak banget ya gitu. Akhirnya stres, nggak happy. Nah hal-hal yang seperti ini yang kita bisa membuat diri kita itu justru kita terpenjara sendiri dengan keadaan kita. Karena kita nggak bisa mengatur rasa cukup itu dalam diri kita. Coba bayangkan ketika segala hal apapun yang kita lakukan rasa cukup, pasti akan membawa keuntungan. Maka dikatakan di firman Tuhan, di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 dikatakan seperti ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memang memberi keuntungan besar. Keuntungannya buat kita. Keuntungannya apa? Salah satunya membuat kita bisa happy, tenang. Pikiran dan perasaan kita semuanya bisa relax, lebih enjoy gitu ya. Nggak terbawa stres gitu. Jadi memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah gitu. Dikatakan seperti ini. Ini udah jelas. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Makanya banyak beberapa orang yang saya temuin dia bilang begitu happy-nya sekalipun mungkin keuangan gak ada. Mungkin makanan hanya bisa cukup untuk hari ini. Karena dia memiliki rasa cukup. Dia rasa besok ada berkat yang lain yang Tuhan kirim. Itu membuat dia bisa happy, tenang. Tidak melihat orang di luar sana seperti ini. Wah orang yang di sana kok makannya enak-enak segala macam. Nah ini karena tidak memiliki rasa cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Nah ini akhirnya yang membuat lubang pencobaan, lubang untuk kita jatuh sebetulnya diri kita sendiri. Karena kurangnya rasa cukup. Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Ya benar yang mencelakakan sebetulnya yang mencelakakan diri kita itu diri kita sendiri. Karena mungkin kita sebetulnya kemampuan kita cuma sampai sini. Kita nggak mampu beli handphone yang sudah seri yang terbaru segala macam nggak. Saya mampunya cukup beli yang seperti ini. Nggak apa-apa, cukupkan itu gitu. Karena kalau enggak kita akhirnya misalnya pinjam dan yang lain-lain itu akhirnya membuat kita jatuh di dalam pencobaan. Dan yang mencelakakan sebetulnya diri kita sendiri. Dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Jadi ini contoh yang sudah jelas dikatakan bahwa milikilah rasa cukup. Katakan sama-sama miliki rasa cukup. Ya. Jadi itu udah beberapa poin yang membuat kita bisa tetap happy. Tapi tapi lakukan segala sesuatu ini yang 6 poin ini mungkin gak semuanya kita bisa lakukan secara secara yang jelas kita bisa lakukan. Contohnya kayak tadi naik gunung. Atau ada yang misalnya dia happy kalau belanja. Nah, itu kan repot. Ya, dia sampai hedon, ya harus belanja banyak. Sampai duitnya terkuras habis. Nah itu gak bisa seperti itu. Jadi lakukan segala sesuatu yang masih sesuai porsinya. Makanya poin ke-6 saya tekankan adalah rasa cukup. Itu penting. Nah, hal tersebut tadi, yang saya sampaikan 6 poin tadi, atau bahkan teman-teman punya banyak lagi, mungkin bisa punya belasan poin, saya rasa teman-teman punya. Hal di atas yang saya jelaskan tadi adalah itu
apapun yang kita lakukan di atas tadi itu hanya untuk membuat kita happy secara mungkin jiwa. Mungkin secara pikiran, jiwa atau tubuh. Ya ada yang happy karena nge-gym ya supaya tubuhnya sehat. Itu bisa dilakukan. Tapi hal tersebut adalah hanya sebatas luarnya saja. Mungkin pikiran, jasmani kita, jiwa kita bisa disenangkan. Bisa happiness. Tapi yang terpenting adalah, poin saya yang terpenting adalah yang ini. Yang tadi kita kejar semuanya itu adalah sementara yang kita lakukan. Tapi ingat, happiness yang sesungguhnya adalah, yang pertama, yang bagian kedua adalah ketika dosa kita tuh diampuni oleh Tuhan. Benar nggak? Kita tuh happy banget ketika dosa kita dengar dosa kita diampuni. Bayangkan kalau teman-teman punya utang banyak nih. Punya utang, taruhlah kita yang kuliah, sekolah paling utang berapa sih? Misalnya yang masih punya utang ya, kalau ada utang paling 100.000. Atau paling besar 1 juta lah orang yang kerja, pinjam. Tiba-tiba orangnya bilang sudah lunas, nggak usah bayar. Bayangkan apa yang teman-teman rasakan. Pasti happy banget. Waduh, luar biasa, thank you gitu. Bayangkan seperti itu. Itu misalnya lunas soal hutang. Tapi ini bicara dosa kita diampuni oleh Tuhan. Bagaimana rasa sukacita yang dialami. Dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Daud katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Siapa yang bisa menutupi dosa kita? Orang tua kita nggak bisa. Mungkin orang tua bisa menutup misalnya dosa kita, misalnya ada kesalahan atau aib apapun, katakan bisa. Tapi lama-lama akan terbuka juga. Dan itu membuat kita, akhirnya terpuruk dan yang lain-lain. Tapi ketika kita menyadari bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan, maka itu membuat kita happy yang luar biasa. Kita bisa naik kembali. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tuhan tidak menghitungkan kesalahan kita, pelanggaran kita Tuhan gak ingat lagi. Tuhan sudah bayar lunas. Dikatakan siapa yang bisa menjamin seperti itu? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan ini. Orang lain gak bisa mengampuni dosa kita. Bahkan mungkin kita punya kesalahan, masih diingat-ingat kesalahan kita ya. Padahal sudah 10 tahun yang lalu. Itu waktu saya masih sekolah, SMA misalnya. Sekarang udah kerja begini, kamu masih ingat-ingat. Wow, itu karena manusia. Tapi Tuhan katakan begitu tadi. Di dalam Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nggak diingat lagi. Dan berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Seberapa besar kesalahan kita saat ini, datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ayat ini terjadi dalam kehidupan kita. Akan digenapi. Bahwa dosa kita yang merah seperti kain kirmisi, Tuhan buat putih seperti salju. Ya, putih kembali. Ini yang kita bisa lakukan. Kita datang ke hadapan Tuhan. Happiness yang luar biasa yang seperti ini harusnya. Kalau dosa kita diampuni. Di dalam Roma 4 ayat 7-8 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Ya sama ayat yang tadi ya bunyinya. Yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi begitu hal yang luar biasa dibanding 6 hal yang tadi saya ceritakan. Ini poin yang luar biasa. Bahwa ketika dosa kita diampuni, itu akan membuat kita happiness yang luar biasa. Happy yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba bayangkan punya dosa, punya pelanggaran, misalnya saya terikat dosa apa. Ketika ketemu Tuhan, ketika kita menyadari dan datang ke Tuhan, minta ampun, Tuhan sucikan kembali. Sehingga tidak perlu lagi kita ingat-ingat dosa pelanggaran kita. Semuanya sudah disucikan oleh Tuhan. Apalagi, yang kedua adalah apa yang happiness kita yang sesungguhnya sebagai anak Tuhan. Yang kedua adalah bertahan atas pencobaan. Nah ini dikatakan nih sangat kontradiktif ya. Bertahan di dalam pencobaan. Suruh sukacita itu di dalam pencobaan. Itu lucu ya. Tapi ini bisa terjadi. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita lagi dalam pencobaan seperti ini. Keadaan yang tidak mengenakan seperti ini. Bertahan aja. Bertahan. Yakobus 1 ayat 12 katakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia udah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan. Ini yang kita akan dapat. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini poin yang luar biasa. Kita mesti bertahan di dalam pencobaan. Mungkin kita lagi dicobain di kondisi krisis seperti ini. Teman-teman yang kerja lagi dicobain, mungkin lagi susah nyari duit, keadaan seperti ini. Tapi bertahan, bertahanlah. Dalam arti bertahan itu bukan hanya pasrah ya, tapi coba bertahan dengan kondisi seperti ini, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan bilang sialah dan segala macam. Tapi cobalah renungkan firman yang kita sudah punya, kita dapat rema-rema yang selama ini kita punya, kita dapat praktek sekarang. Sekarang praktek, ketika lagi masa krisis, cobalah bertahan di dalam pencobaan ya teman-teman ya. Saya juga lagi ngalamin seperti itu. Saya yang lalu di kerjaan saya gaji belum full. Saya mencoba bertahan, banyak teman-teman yang protes. Rasa sepertinya nggak adil lah. Orang yang lama-lama kenapa mesti dikeluarin. Orang lama-lama kenapa mesti di PHK, dirumahkan gitu ya. Ada beberapa yang kayaknya sudah di posisi yang bagus, kenapa mesti dirumahkan gitu. Saya berdoa dan saya hanya mengucap syukur Tuhan tidak terjadi dalam diri saya. Karena saya mau pekerjaan yang saya lakukan ini adalah untuk Tuhan. Bukan untuk kesenangan saya sendiri. Sehingga membuat saya bisa bertahan. Biarpun gaji masih dipotong setengah, 75%, puji Tuhan. Bertahan. Sampai akhirnya dilihat pimpinan dan bisa full kembali. Nah itu coba bayangkan kalau waktu itu kita nggak bertahan. Kita udah buru-buru keluar atau udah nggak sabar. Atau teman-teman sekarang lagi kondisinya nyari kerja aja sulit. Teman-teman lagi ditempatkan di pekerjaan yang sekarang bosen. Udah kurang gajinya lah, mengeluh lah, nggak enak. Ini bahaya. Cobalah bertahan. Biasanya di dalam kondisi kita bertahan, Tuhan banyak lakukan sesuatu. Untuk kita ngajarin mungkin kita bisa lebih bersyukur, kita lebih bisa punya rasa syukur yang luar biasa gitu. Jadi bertahanlah. Jangan buru-buru langsung keluar gitu. Biasanya perusahaan akan melihat orang-orang yang setia itu kalau udah kerja misalnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke atas. Saya sudah kerja bisa sampai 15 tahun sekarang. Jadi saya cukup bertahan. Yang berikutnya yang terakhir adalah, belum yang terakhir ya, poin yang kedua setelah terakhir. Menderita karena Kristus. Katakan sama-sama, menderita karena Kristus. Wah, kenapa kakak bisa sampaikan ini? Saya sih belum sampai menderita banget ya, seperti yang rasul-rasul dulu ya, zaman dulu ya. Mungkin menderita saya, apa sih zaman sekarang? Tapi teman-teman kalau dengar malam hari ini, mungkin lagi di titik seperti ini. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Dikatakan ini, orang yang berbahagia itu kalau mau menderita karena kebenaran. Contohnya, mungkin teman-teman di lingkungan yang dulunya suka mabuk, atau mungkin lingkungan yang negatif di kampung, di lorong, dan yang lain-lain. Tapi ketika kita ketemu Tuhan, kita berubah, dan hidup kita udah penuh kebenaran, ngerti kebenaran. Akhirnya mau keluar dari situ, menjauh dari komunitas yang lama, orang-orang yang dulunya membuat kita bisa jatuh dalam dosa, itu membuat kita akan dijauhin mereka, sudah pasti. Wah, Ngana sudah sok suci, wah Ngana pendeta apa swasta, ada yang dibilang begitu. Wah, Ngana sudah sudah jauh lah maksudnya dari kita, karena mungkin udah ada yang cerita malaikat lah, dibilang malaikat dan yang lain-lain. Pasti akan disingkirin. Saya karena punya teman seperti itu. Saya dulu mau diajak suka minum. Kumpul-kumpul begitu di mes, diajakin yuk mas gitu. Dia nggak tahu kalau saya orang Kristen dulu pertama. Waktu datang saya santai gitu, kayak ngumpul aja sama mereka, ngobrol, berteman gitu. Tapi di titik mereka akhirnya ngeluarin botol, ngeluarin minuman, ngeluarin minuman yang keras. Saya bilang, wah saya nggak bermain di sini, saya berteman dengan kalian gitu. Tapi kalau untuk kesini saya sorry ya, saya nggak bisa. Saya akhirnya masuk kamar, saya naik ke atas. Karena kebiasaan yang begini, kalau lama-lama kita ikutin akhirnya membuat kita jatuh. Kita digoda terus, dibujuk, rayu lah mas sedikit gitu. Teman saya yang sekarang, yang ada di toko sekarang, dia ngalamin begitu. Pak saya dulu gak kenal minum loh. Lah kenapa kamu minum? Saya dibujuk rayu Pak. Dalam arti
pokoknya sedikit-sedikit lah, kamu sebagai teman kan kita persahabatan mesti minum begini katanya. Ah masa begitu? Akhirnya dia jadi terbiasa karena udah mungkin udah enak nggak enak apa namanya sama teman-teman nggak enak ditawarin terus nggak enak kalau nolak. Akhirnya dia nikmatin. Saya bilang ini yang kamu membuat kamu bisa jatuh. Saya bilang kita semua udah care di sini membuat kamu supaya kamu bisa terlindungi dalam arti pergaulan kamu nggak rusak. Tapi kamu justru malah membuka celah itu. Akhirnya dia, duh gimana ya Pak, nggak enak. Ya nggak apa-apa, kalau harus mereka tinggalin, ya harus seperti itu tanggung jawab yang kamu harus terima. Nggak apa-apa. Kamu mau memilih komunitas yang baik atau yang buruk, semua pilihan di kamu. Saya bilang. Akhirnya ya udah Pak, saya akan coba ya gitu. Ya kamu mau nggak mau harus coba gitu. Karena saya nggak bisa lagi mendikte kamu. Kamu udah besar, udah dewasa, udah ngerti yang begini-begini saya bilang. Jadi buat teman-teman yang lagi ngalamin seperti ini, nggak apa-apa. Ini memang harus harga yang harus kita bayar. Kita menderita karena Kristus. Bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang kita mesti jaga. Di mana tempat Roh Kudus tinggal, Tuhan tinggal. Harusnya kita nggak lakukan sesuatu yang negatif. Kita nggak minum. Kita nggak lakukan hal-hal yang buruk. Minum minuman keras maksudnya ya. Gitu. 1 Petrus 4 ayat 13 dan 14 tadi katakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam pendidikan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dikatakan. Dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Siapa yang teman-teman di sini yang ibadah online, baik Youth dan GNG yang sudah mengalami seperti ini, kita dinista oleh karena kebenaran. Oleh karena nama Kristus. Mungkin kita belum mengalami yang sampai berdarah-darah karena nama Tuhan ya. Tapi ketika kita bersaksi aja untuk Tuhan, di mana kita tinggal, di mana kita berada, itu kita sudah namanya apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan bagi mereka. Sudah memberitakan kebenaran bagi mereka. Kalau bayar harganya kita dijauhi mereka, itu udah hal yang wajar, hal yang lumrah. Nggak usah takut ya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah, supaya kita bisa happiness yang sesungguhnya adalah anak Tuhan seperti ini. Menaruh belas kasihan terhadap sesama. Amsal 14 ayat 21 dikatakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saya punya cerita menarik. Mungkin ini buat teman-teman sepertinya simple ya, atau bahkan ya Kak cuman begitu sih gitu. Tapi buat saya benar-benar berarti banget gitu. Padahal nilainya nggak seberapa. Ada orang yang datang ke optik tempat kerja. Biasanya kalau ada orang yang datang dan minta, saya sudah lihat, oh biasanya ini orangnya itu terus gitu. Kadang saya nggak berilah gitu. Kayaknya nggak punya gerakan gitu ya untuk memberi gitu. Tapi orang ini sepertinya sangat tulus saya lihat mukanya. Saya nggak pernah lihat dan dia jualan, kalau nggak salah itu keripik. Atau apa ya, saya lupa. Keripik atau kedondong gitu, dia tawarin. Mas mau nggak gitu. Udah parubaya gitu. Tapi saya lihat dia tulus, saya bilang saya memberi gitu. Saya kasih. Bahkan saya bisa kasih lebih duitnya. Tapi saya nggak ambil makanannya. Tapi dia nggak mau. Wah saya nggak mau Mas gitu. Kenapa? Karena ini seperti saya minta-minta gitu. Wah tapi kan ini bentuk saya mengasihi lah, memberi gitu, bisa punya berkat lebih. Tapi dia bilang, Mas mesti tetap ambil. Kalau misalnya nggak mau kembalian dikembalikan nggak apa-apa. Tapi barangnya harus diambil. Saya akhirnya ambil. Nah ini membuat saya, wah ada orang yang luar biasa yang seperti ini ya. Ternyata nggak semuanya orang tuh yang minta-minta itu punya niat yang nggak baik. Tapi ada satu orang yang saya tahu, dia dengan tulus. Dia jualan, panas-panas segala macam. Itu dengan tulus bahwa dia memang mau kerja gitu. Nah makanya cobalah ayat ini kita renungkan sama-sama. Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Mungkin kita bisa lihat siapa yang teman-teman temuin yang kondisinya lagi menderita. Orang-orang terdekat kita yang perlu dibantu. Inilah saatnya kalau teman-teman mau happy sesungguhnya, taruhlah di tempat yang terbaik. Di mana kita bisa memberi. Misalnya kita beri orang yang membutuhkan. Bukan orang yang sepertinya kayaknya masih oke lah, nggak perlu, dalam arti masih muda,
ya tapi minta-minta yang harusnya dia bisa bekerja baik. Nah ini saya rasa kurang tepat. Berilah mereka yang benar-benar menderita, yang perlu dibantu. Nah ini yang akan menunjukkan happy yang luar biasa. Teman-teman bisa rasakan ketika ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita membantu orang, coba bayangkan. Kita membantu orang yang orang itu nggak tahu akan kita bantu. Ya, padahal dia udah berdoa sungguh-sungguh, dia membutuhkan duit ini misalnya, contoh duit. Tiba-tiba kita kasih. Dan dia langsung luar biasa. Waduh Kak, thank you ya. Maksudnya bisa ngerti, bisa tahu apa yang saya lagi rasakan seperti ini, lagi butuh ini. Nah itu coba bayangkan timbal baliknya ke kita. Itu adalah sebuah happiness yang luar biasa saya rasa. Seperti kita menemukan sebuah mutiara harta karun yang luar biasa. Makanya happiness itu kebanyakan orang ngerti, tapi sedikit yang menemukan. Benar nggak? Tahu tentang happiness, tahu tentang sukacita, ngerti, tapi sedikit yang menemukan. Contohnya kalau kita, ada harta karun dari zaman Jepang, ya di goa ini misalnya. Ada banyak tersebar, tapi hanya sedikit yang menemukannya. Nah contohnya seperti itu. Happiness itu seperti kayak harta karun yang selama ini terpendam oleh orang-orang yang nggak tahu. Makanya hanya orang-orang di dalam Tuhan itu yang punya happiness sesungguhnya. Amin. Saya mau teman-teman bisa menyaksikan video yang saya akan putar ini. Supaya teman-teman juga diberkati. Di mana ini adalah happiness yang sesungguhnya. Ketika kita itu bisa berbagi terhadap sesama, menolong buat sesama. Ini bukti happiness yang sesungguhnya. Kita mau saksikan sama-sama.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เพิ่งจะมา เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, jadi teman-teman semua diberkati ya hari ini. Saya percaya semua teman-teman diberkati. Saya cuma mau closing seperti ini. Happiness is not doing fun things. Happiness is doing meaningful things.
Jadi kebahagiaan itu tidak dengan melakukan hal yang menyenangkan, hal-hal yang fun. Tetapi kebahagiaan itu adalah melakukan hal-hal yang berarti. Makanya video tadi saya tampilkan adalah dia melakukan sesuatu yang sungguh berarti buat orang lain. Mungkin tidak fun, tidak menyenangkan, ya bahkan untuk dirinya sendiri aja nggak ada gitu ya kalau kita saksikan video tadi. Tapi ini dia melakukan sesuatu yang berarti buat orang lain. Nah ini adalah poin yang terpenting. Dari semua poin yang tadi saya sampaikan dan yang paling utama adalah kita anak-anak Tuhan, milikilah hal-hal yang seperti ini tadi, bertahanlah dalam pencobaan. Orang yang dosanya diampuni, menderita karena Kristus, ini adalah happiness yang sesungguhnya. Tapi poin yang terakhir yang perlu kita saksikan sama-sama adalah kita perhatikan ketika kita menaruh belas kasihan kepada sesama, melakukan sesuatu yang berarti, itu lebih penting daripada melakukan sesuatu yang menyenangkan. Semua teman-teman diberkati, mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami diberkati, kami sungguh merasakan hal yang luar biasa, merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kami sudah terima Tuhan sejak dari awal Tuhan, dari semenjak kami remaja Tuhan, kami sudah mengenal Tuhan, kami sungguh bersyukur. Karena banyak anak-anak di luar sana yang belum mengerti apa itu kebenaran, yang belum ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Engkau pakai setiap kami Tuhan untuk kami bisa menjangkau mereka, supaya kami bisa membagikan berita sukacita itu, membagikan happiness sesungguhnya kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami sungguh bersyukur, bersukacita ketika dosa kami diampuni, ketika kami menderita bersama Engkau, itu adalah sesungguhnya sukacita yang luar biasa yang kami miliki Tuhan. Tapi yang terpenting juga kami mau memperhatikan orang lain, menaruh belas kasihan kami terhadap orang lain. Karena kami percaya ketika kami punya Tuhan yang besar, maka Tuhan akan siapkan sesuatu yang besar yang akan dikerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Diberkatilah semua teman-teman di dalam nama Tuhan Yesus. Semua cinta Yesus katakan, amin.